Partisipatif. Fungsi ini berarti kesediaan pemimpin untuk tidak berpangku tangan pada saat orang-orang yang dipimpin melaksanakan keputusannya. Pemimpin tidak boleh sekedar mampu membuat keputusan yang meminta pelaksanaan, tetapi juga ikut dalam proses pelaksanaan dalam batas-batas, tidak menggeser dan menggantikan petugas yang bertanggung jawab melaksanakannya. D. Fungsi delegatif. Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilih tugas pokok organisasi yang mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang-orang yang dipercayainya. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain sesuai dengan posisi atau jabatan. Fungsi pengendalian. Pemimpin mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Sifat-sifat dan syarat seorang leadership. Menurut Terry 2000 pada tahun 2009, seorang leadership atau pemimpin yang baik harus memiliki sifat sebagai berikut, yaitu: pertama, energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik, memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sewaktu-waktu dibutuhkan tenaganya, ia harus sanggup melaksanakannya, mengingat kedudukan dan fungsinya. Karena itu, kesehatan fisik dan mental benar-benar diperlukan bagi seorang pemimpin. 2. Memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari prasangka kecurigaan terhadap bawahannya. Sebaliknya, ia harus tegas, konsekuen, dan konsisten dalam tindakan-tindakannya. Percaya diri sendiri dan memiliki jiwa sosial terhadap bawahannya. 3. Motivasi pribadi. Keinginannya untuk memimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari luar diri. Kekuatan dari luar hanya bersifat stimulus saja terhadap keinginan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut tercermin dalam keteguhan pendiriannya, kemauan yang keras dalam bekerja, dan penerapan sifat-sifat pribadi yang baik dalam pekerjaan. 4. Kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju bawahannya, memberi atau menerima informasi bagi kemanusiaan organisasi dan kepentingan bersama. 5. Kecakapan mengajar. Sering kita dengar bahwa seorang pemimpin yang baik pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas yang dibebankan atau sebagainya. Kecakapan sosial. Seseorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawahannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahannya sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya. Kemampuan teknis. Meskipun dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemimpinan seorang, makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini karena lebih mengutamakan managerial skill. Namun sebenarnya kemampuan teknis ini diperlukan juga karena dengan dimilikinya kemampuan teknis ini, seseorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas. Sedangkan menurut Indra, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Proses pemimpinan dibatasi sumber, sehingga pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan menentukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tujuan, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf. Kemudian pemimpin
pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif. Ralph Rudy, tahun 2006, leadership hanya dapat diusahakan oleh seorang pemimpin yang mempunyai visi, peran, dan tugas yang selaras dengan tujuan organisasi. Adapun syarat yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut. Pertama, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Artinya, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan staf dan dampak keberhasilan. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Artinya, seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. Pemimpin adalah seorang mediator. Artinya, konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah, terlebih ketika konflik telah menjadi jurang pemisah antara komponen organisasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.